Selamat jumpa kembali teman-teman, sahabat dimanapun berada. Kesempatan ini saya akan membahas jawaban penulis kitab Ibrani. Dalam buku ini judulnya adalah 13 bukti penulis Ibrani. Sebetulnya sudah sampai 17, dan saya akan membahas 4 bukti, atau akan dibikin 3 sesi. Untuk itu kita akan membuka latar belakang penulis kitab Ibrani yang sampai saat ini, sejak abad pertama sampai abad ke-21 ini, mungkin sudah ada jawaban, namun belum ada bukti, sehingga belum ada pedoman pegangan yang pasti. Dari para ahli yang dimanapun, di sekolah tinggi manapun, sama diajarkan bahwa ada 4 kemungkinan siapa penulis kitab Ibrani sampai saat ini. Kemungkinan pertama adalah Paulus. Kemungkinan kedua adalah Barnabas. Kemungkinan ketiga, anggapan Martin Luther, adalah Apolos. Dan yang keempat, anggapan Origenes, hanya Tuhan yang tahu. Nah, sampai saat ini pedoman ini dipegang baik dosen, baik pimpinan gereja, apalagi mahasiswa yang masih dengan pedoman 4 kemungkinan. Tapi puji Tuhan, menurut anggapan Origenes bahwa hanya Tuhan yang tahu, dan dia sudah tahu, maksudnya Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah berikan, mungkin lewat saya, untuk memberitahu kepada saudara-saudara. Ada bukti-bukti dasar yang saya ambil. Bagi Anda yang nanti mendengarkan sesi ini, boleh membuka di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 22. Kitab Ibrani 13 ayat 22 adalah bukti dasar pertama yang saya akan ambil, kemudian kita buktikan. Perhatikan Ibrani pasal 13 ayat 22 berbunyi demikian. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rendah hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Menjadi pendapat anggapan sampai saat ini bahwa kitab Ibrani tidak ada penulis, tidak ada nama penulis di depan atau di muka kitab Ibrani ini. Tidak ada nama yang tertulis sampai ayat terakhir. Tidak ada bukti yang jelas dan belum ada bukti yang pasti. Tetapi dari saya, dengan ayat 22 pasal 13 ini adalah bukti dasar, karena penulis menulis aku. Ada kata pengganti orang, pelaku, penulis, yang mengatakan
aku menasihatkan kamu. Nah, dari saya kita akan buktikan siapa aku ini. Siapakah aku yang menulis Ibrani ini? Dengan bukti dasar pada Ibrani pasal 13 ayat 22. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, bukti kedua kita langsung saja untuk melihat siapa aku ini pada ayat 23. Perhatikan ayat 23 menulis, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama dengan dia. Nah, aku di ayat 22 menyebut Timotius saudara kita. Perhatikan kata ini. Timotius disebut saudara kita. Ada kata yang mendasar yang diucapkan, yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani. Dia menyebut pada ayat 23, Timotius saudara kita. Maka dari bukti ini adalah bukti pendukung untuk kita cari siapa aku di ayat 22, siapa aku yang menulis kitab Ibrani. Dua bukti dasar ini adalah menjadi pintu masuk untuk kita buktikan siapa sesungguhnya aku, siapa sesungguhnya penulis kitab Ibrani. Di sini sangat jelas dan sangat nyata, penulis dengan Timotius sangat dekat, akrab, dengan ditulisnya bahwa Timotius adalah saudara kita dari penulis kitab Ibrani itu. Saya tidak akan komentar lebih jauh, tetapi mari kita melihat bukti berikutnya yang berhubungan dengan ayat yang menjadi dasar tersebut. Saya akan membuat 3 atau 4 sesi supaya singkat. Maka kita lihat bukti pertama di dalam kitab Filemon. Tinjauan kitab Filemon pasal 1 ayat 1 berbunyi atau ditulis seperti ini. Dari Paulus, seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada Filemon teman sekerja kami. Kitab Filemon adalah kitab yang ditulis oleh Paulus. Kitab yang ditulis oleh Paulus dikirim kepada Filemon. Maka pada ayat 1 pasal 1 Filemon, Rasul Paulus menyebut tadi Timotius saudara kita. Kalau kita cermati kata saudara kita yang ada di dalam Filemon pasal 1 ayat 1 dan Ibrani 13 ayat 23 sama. Sangat sama. Jadi kita bandingkan sama, kita samakan sama, kita mau bedakan tidak beda. Nah, ini bukti pertama. Maka penulis kitab Ibrani ini
mendekat tertuju kepada Paulus. Kita langsung kepada bukti kedua. Kita ambil di dalam tinjauan di kitab Roma. Perhatikan Roma 16 ayat 21. Dia berbunyi atau ditulis begini: Salam kepada kamu dari Timotius, teman sekerja. Saya mengambil kata dasar teman sekerja dari kitab Roma. Saya samakan dengan perkataan Paulus kepada Filemon yang dia katakan sama teman sekerja kami. Maka dari bukti yang kedua ini lebih mendekat lagi kepada Paulus yang menulis kitab Roma. Kita langsung kepada bukti 3. Bukti ketiga adalah kata salam. Bukti ketiga adalah kata salam. Coba kita perhatikan dari akhir setiap kitab yang dikirim oleh Paulus. Setiap kitab yang ditulis oleh Paulus, mulai dari Roma 16 ayat 24, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita. Korintus 16 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu. 2 Korintus 13 ayat 13, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah. Galatia 6 ayat 18, kasih karunia Tuhan kita Yesus menyertai kamu. Efesus 6 ayat 24, kasih karunia menyertai kamu semua. Filipi 4 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai rohmu. Kolosi 4 ayat 18b, kasih karunia menyertai kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. 2 Tesalonika 2 ayat 18 sama. 1 Timotius 2 ayat 21b, kasih karunia menyertai kamu. 2 Timotius 4 ayat 22b sama. Titus 3 ayat 15, kasih karunia menyertai kamu sekalian. Filemon 1 ayat 23, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Mungkin ini tidak diperhatikan oleh para ahli, para penyelidik. Kalau di kitab Ibrani, tidak di ayat terakhir, salam terakhirnya. Ada di ayat 25. Yang ditulis seperti ini: kasih karunia menyertai kamu sekalian. Di ayat terakhir bukan salam seperti ini. Nah, pada bukti ketiga ini, karena semua kiriman Paulus, surat kiriman Paulus dari Roma sampai Filemon diakhiri dengan salam kasih karunia Tuhan Yesus. Di Ibrani juga ada dalam pasal 13 ayat 25. Maka lebih lagi dekat penulis kitab Ibrani ini tertuju kepada Paulus. Inilah sesi pertama. Ada 4 bukti yang saya paparkan. Nanti kita jumpa pada sesi kedua untuk bukti-bukti
yang lebih melengkapi lagi. Bagi saudara-saudara, pimpinan gereja, dosen, rektor, mahasiswa jemaat yang rindu menyelidiki dan mencari siapa sebenarnya penulis kitab Ibrani, maka lewat informasi atau lewat kiriman video ini, pada masa pandemi ini, tahun 2021, jawaban penulis kitab Ibrani sudah Tuhan beritahukan. Sesuai dengan anggapan Origenes, bahwa hanya Tuhan yang tahu, dan sekarang Tuhan sudah beritahu. Nah, untuk itu bagi teman-teman, untuk dapat mengikuti sesi kedua, sesi ketiga, dan keempat, dan seterusnya, mohon like dan subscribe agar informasi dan kiriman video selanjutnya lebih lancar. Demikian sesi pertama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Haleluya. Amin.